Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Junia Eka Putri dengan NPM C1C02208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang materi pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Pendapatan itu berarti hasil kerja atau usaha dan sebagainya. Pencarian pendapatan merupakan sebuah hasil dari aktivitas penjualan produk atau jasa di sebuah perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Tidak hanya berasal dari penjual saja, pendapatan juga berasal dari bunga atau aktivitas perusahaan yang digunakan oleh pihak lain, yakni royalti atau dividen. Seluruhnya akan dijumlahkan dan dicatat dalam pembukaan perusahaan. Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan sebagai biaya yang dibebankan kepada para pelanggan atau konsumen atau harga suatu barang atau jasa. Dengan kata lain, pendapatan adalah faktor penting dalam sebuah perusahaan karena menjadi tolak ukur maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Jika pendapatan semakin besar, maka perusahaan tersebut akan dinilai semakin maju, begitupun sebaliknya. Yang kedua itu ada jenis-jenis pendapatan. Jenis-jenis pendapatan ini ada dua. Yang pertama itu pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini merupakan sebuah hasil yang diperoleh langsung dari kegiatan operasional di suatu perusahaan. Pendapatan operasional ini dibagi lagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini pendapatan yang berasal dari nilai asli dan faktor penjualan sebelum dikurangi dengan faktor run barang atau pengembalian barang dan potongan penjualan. Yang kedua itu pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini berasal dari penjualan sebuah barang atau jasa setelah dikurangi oleh faktur run dan potongan penjual. Yang kedua itu ada pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional ini merupakan pendapatan yang secara otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non operasional ini dibagi lagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu hasil sewa. Hasil sewa ini dimana diperoleh setelah menyewa suatu objek, misalnya itu rumah, kontrakan, atau mobil. Yang kedua itu bunga, yakni pendapatan dari hasil diperoleh setelah meminjam uang kepada pihak lain, misalnya meminjam 10 juta dan terdapat bunga 10%. Yang ketiga itu ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu berasal dari gaji atau upah, berasal dari usaha sendiri, berasal dari pendapatan lain. Yang keempat itu adalah konsep pendapatan. Konsep pendapatan ini ada dua. Yang pertama itu inflow of an asset. Konsep ini tentu akan mempengaruhi terhadap pembahasan aset, aktivitas tetap, dan berkurangnya hutang perusahaan. Yang kedua itu ada output of goods service. Konsep ini mendapat info fokus pada arus kas keluar perusahaan, di mana dengan tujuannya barang atau jasa sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Konsep ini juga dapat manfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Yang kelima itu ada karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan itu yang pertama aliran masuk atau kenaikan aset, kedua itu kegiatan yang mengembangkan operasional utama, yang ketiga itu pendapatan pelunasan, yang keempat itu ada produk perusahaan, yang keenam itu ada kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama itu pengakuan ketika penjualan, yakni pendapatan yang diakui dalam keadaan langsung yang terjadi proses penerimaan pendapatan dan penerimaan suatu barang atau jasa kepada pelanggan atau konsumen. Yang ketujuh itu ada realitas pendapatan. Realitas pendapatan ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah pendapatan kapasitas perubahan produk menjadi suatu bentuk aset lainnya melalui aktivitas penjualan yang sah. Yang kedua itu ada pendapatan aset lainnya yang digunakan sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Itulah materi dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye bye.